Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komaang Wahyudiasi, nomor absen 20. Saya dari kelas 11 MIPA 8. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang materi tegangan permukaan. Yang pertama yaitu pengertian tegangan permukaan, yaitu tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang gak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini biasa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan, atau tegangan permukaan bisa juga di fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang ada dalam keadaan diam atau statis. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat tegangan permukaan. Di bawah ini ada beberapa manfaat dari tegangan permukaan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul lewat membran biologis. Yang ketiga, pembentuk dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel enggak larut dalam media cair buat membentuk kesediaan suspensi. Nah, yang ketiga yaitu ada penyebab terjadinya tegangan permukaan. Penyebab terjadinya tegangan permukaan itu karena adanya kohesi dan bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Jadi, permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Hal ini bisa membuktikan kalau titik-titik embun yang menempel di atas rumput berbentuk seperti bola karena luas permukaan terkecil, yaitu bangunannya berbentuk bola. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh suhu, jadi kalau semakin tinggi suhu cair, semakin kecil tegangan permukaannya. Sedangkan kalau semakin kecil tegangan permukaan, semakin besar atau baik kemampuan air buat membasahi benda. Nah, yang keempat yaitu ada faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama ada suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang kedua ada zat terlarut. Penambahan zat terlarut dalam suatu cairan akan meningkatkan viskositas larutan, jadi tegangan permukaan akan bertambah besar. Yang ketiga ada surfaktan. Surfaktan merupakan zat yang bisa mengaktifkan permukaan karena cenderung buat terkonsentrasi pada permukaan, contohnya sabun. Kesetimbangan dari gelembung sabun yaitu ada 4. Gelembung yang pertama yaitu gelembung sabun terdiri atas 2 selaput dengan permukaan berbentuk bola dengan lapisan cairan tipis di antaranya. Yang kedua, akibat tegangan permukaan selaput cenderung melakukan kontraksi berusaha memperkecil luas permukaannya. Yang ketiga yaitu zat gelembung berkontraksi, udara di dalamnya tertekan, jadi menaikkan tekanan bagian dalam sampai nggak terjadi kontraksi lagi. Yang keempat ada persamaan di atas dikenal dengan hukum Laplace. Tegangan permukaan yang bekerja pada gelembung sabun yaitu ada 2. Yang pertama, penampang dengan 2 permukaan lapisan tipis. Yang kedua, kesetimbangan dari setengah gelembung. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada rumus tegangan permukaan. Y sama dengan F per D. Tegangan permukaan atau gamma yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Rumus fisikanya yaitu Y sama dengan F per D atau Y sama dengan F per 21. Keterangan: F sama dengan gaya atau N, Y sama dengan tegangan permukaan atau Nm. Yang terakhir, D sama dengan panjang permukaan atau M.